Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana dan Oke, selamat Mardiansa. di video kali ini saya akan sedikit mengobrol-ngobrol tentang pokoknya gitulah. Beliau ini apa ya? Guru wali kelas dunia saya waktu kelas 3 kelas 5. Kelas 5, kelas 4, ke 5, 6. Ya perkiraan lah pokoknya waktu sekolah dasar lah. Oke. Ngomong-ngomong nih Pak soal public speaking. Public speaking itu kan tidak lepas dari yang namanya percaya diri. Betul. Nah, cara apa sih mengembangkan percaya dirinya itu bagaimana? Kan kalau saya sendiri gitu, kadang ketika berbicara itu bisa percaya diri, bisa lancar lah ketika lupa dengan malu gitu. Oke, betul. Lupa dengan malu karena kadang terdesak dengan keadaan, dengan apalah pokoknya saking terdesak hingga lupa lah malu itu. Siap. Bisa percaya diri. Betul. Nah, kira-kira kan Bapak sebagai guru juga pernah sebagai MC juga. Betul. Atau masih Masih ngajar sekarang masih, terus juga MC juga masih. Ya nunggu aja panggilan sih kalau MC. Ya, siap. Nunggu badal sebetulnya. Oke. Kita sapa terlebih dahulu mungkin para channel YouTube ya. Channel YouTube-nya apa nih? Channel YouTube-nya Maesauri. di sini ini namanya di bawah di bawah video. Oke, mudah-mudahan teman-teman sekalian sehat selalu dan juga jangan lupa untuk bahagia. Dikarenakan memang di masa pandemi ini sering dijadikan alasan untuk banyak keterpurukan yang dirasakan, yang sebetulnya banyak hal yang bisa dimaksimalkan, banyak hal juga yang memang bisa menjadi kita bahagia. Sebetulnya setiap orang, setiap individu itu mempunyai potensi untuk bisa berbicara. Namun lagi-lagi bahwa tadi untuk orang yang memang tidak biasa berbicara apalagi di halayak umum, itu banyak sekali kendala yang memang pasti akan dirasakan. Nervous kah, ataukah misalnya naskah yang sudah dihafalkan menjadi buyar. Karena kan memang tadi itu hal-hal yang memang tidak biasa ia lakukan. Makanya mungkin bagi teman-teman ketika memang langkah yang pertama itu ketika kalian misalnya berbicara di depan halayak umum, ataukah misalnya ketika teman-teman lagi ngumpul terus disuruh untuk jadi moderator, apa sih hal yang memang awal harus kalian lakukan? Yang pertama itu relax terlebih dahulu. Jadi biasakan untuk ketika memang sebelum kalian berbicara membawakan sebuah kegiatan, acara, maka tarik nafas terlebih dahulu. Tarik nafas. Enggak juga sih. Jadi yang pertama, jadi direlakskan terlebih dahulu. Jadi relax, tenangkan. Jadi beberapa misalnya kita mau tampil, relakskan terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian bawa minum aja. Jadi santaikan terlebih dahulu. Biasanya itu sebelum pentas itu ataupun sebelum kita berbicara di halayak umum, itu semua gangguan ada. Bahkan yang pernah saya rasakan ya. Saya pun sebetulnya potensi untuk grogi itu masih tetap ada sebetulnya. Bahkan ketika memang kalau misalnya kita belum terbiasa, itu banyak hal yang datang. Mules gitu ya. Mules, bawaannya tuh pingin ke air mulu gitu kan. Bawaannya pingin ke air mulu, mau kencing dan lain sebagainya. Soalnya memang
belum terbiasa dengan itu. Jadi yang pertama itu kita rilekskan terlebih dahulu, Relax. tarik nafas, atur nafas. Terus yang kedua kalau misalnya ada kita bawa minum terlebih dahulu. Jadi santai kan terlebih dahulu. Gitu. Itu tips yang pertama. Santuy. Betul, santuy terlebih dahulu. Rilekskan terlebih dahulu diri kita agar memang kita bisa menguasai diri kita. Jadi kalau misalnya sudah grogi, itu secara tidak langsung bahwa ya tadi kita tidak bisa menguasai diri kita yang akan terjadi bahwa kita kehilangan kata-kata gitu kan. Jadi kalau misalnya kata-kata itu bisa terbang, dia itu akan terbang dengan sendirinya, dengan otomatisnya gitu. Kalau tidak tenang seperti itu. Itu langkah yang pertama. Relax. Betul, relax. Terus yang kedua, biasakan sebelum tampil itu, ya, sebelum tampil itu misalnya, kalaulah misalnya kita sudah memang sudah ditunjuk untuk menjadi moderator, maka biasakan kita untuk berbicara di depan kaca. Betul, di depan kaca nih. Ada misalnya sewaktu-waktu kita sesudah bangun tidur atau misalnya mau berangkat sekolah, kerja, ada kaca, sambil ngaca, coba kita biasakan ngobrol sama diri kita. Bagaimana ekspresi kita nih saat kita bicara. Jangan sampai memang ketika kita berbicara di halayak yang umum itu tidak enak untuk dipandang gitu kan. Wajah kita tidak enak untuk dipandang gitu. Makanya sering berbicara. Terus juga itu yang kedua. Terus yang ketiga, biasakan untuk senam lidah. Senam lidah. Betul, senam lidah. Itu biasanya kalau orang Sunda untuk senam lidah itu kayak baler mapai are, 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, kayak gitu. Dilatih kayak gitu terus, latih. Ya, jadi senam lidah kayak gitu, terus juga senam bibir. Supaya bibir gitu nggak kaku gitu. Gitu. Jadi biasakanlah pembiasaan seperti itu. Jadi yang pertama relax, terus biasakan kita berbicara dengan diri kita, boleh ngaca juga, terus senam bibir. Jadi kata-kata pembolak-balikan kayak gitu. Terus biasakan senam bibir juga agar memang dikarenakan kita belum terbiasa, terus kita tampil pasti semua kekakuan itu bakal terjadi. Itu terus itu baru berapa ya, yang pertama kita relax, terus kita ngobrol sama diri kita via kaca, terus, betul, pemanasan, terus juga senam lidah, senam bibir. Senam lidah bisa tadi kayak kita pembiasaan menyebutkan kata-kata, pembolak-balikan kata, 1 kata, 2 kata, 1 kata, 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 7 biru, 6 biru, dan sebagainya. Terus senam bibir juga biasakan seperti tadi sampai terasa bahwa geli gitu, sampai terasa geli gitu. Ini kan geli gitu. Terus aja. Jadi bagi teman-teman sekalian bisa dicoba itu. Ya akan geli biasanya. Kalau sudah geli itu biasanya berarti secara tidak langsung bahwa bibir kita itu sudah mulai lentur lah. Gitu. Latihan itu itu harus, apakah emang di depan orang gitu supaya percaya diri ataukah jadi memang sembunyi gitu? Itu bisa dilakukan secara personal saja, bisa dilakukan di balik layar lah. Jadi, kalau di depan orang nanti disangkanya ini kalau di beatbox nggak masuk gitu kan. Jadi ngecretannya gitu. Nah kadang nih 3 proses itu terjalani gitu, sudah terlatih. Nah pas public speaking nih, pas lihat penonton ternyata ada yang lebih senior gitu. Oke. Nah Anda juga bukan pas bicara depan umum, tapi pas ngevlog, ingat pas di Cikura itu. Itu teh sama
anak PKJS di sini gitu, alumni Mambaul Huda. Nah kan dia lebih senior gitu, bawa teman-temannya juga lebih senior. Jadi pas mau bicara tuh, gak mau, makanya pas video di Cikura itu gak banyak ngomong gitu, malahan gak ada ngomongnya, hanya tulisan doang gitu. Nah cara mengatasi apa sih? Ya nervous ketika lihat orang-orang yang di atas kita itu gimana gitu? Memang itu langkah yang memang harus dibiasakan sebetulnya. Langkah yang harus dibiasakan. Untuk awal sih nggak jadi persoalan ya, nggak jadi apa ya, nggak jadi persoalan. Kalau apalagi memang kondisinya nggak formal juga, jadi nggak jadi persoalan sebetulnya. Cuman memang kalaulah memang dikondisikan kita dihadapkan dengan memang posisi seperti itu ya, ada yang lebih senior, ada yang lebih memang kalaulah misal katakan keilmuannya itu lebih dia lebih tinggi lah, lebih tahu gitu ya, lebih tahu daripada kita. Iya, itu harus dibiasakan. Jadi boleh juga kalaulah misalnya di forum-forum formal, ketika memang kita dihadiri misalnya orang-orang tertentu, anggap saja bahwa kita itu lagi tidak diposisikan sedang diawasi gitu. Betul, diawasi. Terus juga tatapan kita juga tatap saja, cuman memang tatapannya itu tidak langsung kepada mukanya, tapi secara tidak langsung gestur itu kita ngadep ke mukanya. Cuman memang secara tidak langsung pun kita bahwa yang kita tatap itu adalah misalnya rambutnya Kak, gitu. Supaya memang secara tidak langsung dia pun dapat dihargai gitu ya, bahwa relax bahwa dia pun sama makannya sama nasi gitu kan, makannya sama nasi, terus juga pakai baju juga itu, pakai celana juga sama sih, jadi relax saja. Jadi terus juga mungkin kalau di kegiatan-kegiatan formal misalnya itu kayak lebih kita banyak baca buku juga. Betul, supaya memang kita tidak kekurangan kosakata itu sih. Itu. Jadi kalaulah memang kita jarang baca buku, itu juga bagian dari penghambat sebetulnya di dunia public speaking. Gitu. Kita bisa update terhadap isu-isu terkini, tapi kita tidak banyak baca, yang tentunya bakal kudet lagi, terus juga ngomong juga bakalan kaku. Dikarenakan dengan kita membaca, kita bisa menambah kosakata baru gitu. Kosakata baru kita bisa itu bisa jadi tambahan lah dalam kosakata kita. Dikarenakan secara tidak langsung bahwa ketika kita baca buku berarti secara tidak langsung kita sering komunikasi, sering ngomong, sering menambah informasi. Jadi apapun buku yang kita baca tentunya akan mempengaruhi terhadap pola berbicara kita. Kecil saja itu sekecil jadi jangan langsung memang apalagi kita baru terus kita pingin lari cepat gitu. Jadi biasakan saja, kalau mau kita membiasakan sesuatu yang kecil-kecil dulu saja, terus sudah terasa itu kurang, tambah lagi gitu sih. Jadi
pembiasaan juga itu sangat perlu sekali. Jadi kalau memang walaupun kita sering ngobrol, sering gitu ya, tapi tidak dibiasakan, maka tentunya kita akan seperti semula kembali ketika mengawali. Jadi kayak awal lagi merasa berat, merasa kalau tadi berbicara di depan umum gitu, kayak wah grogi itu kayak gak nahan bukan grogi itu berlebih kembali. Jadi satu pembiasaan yang memang harus dilakukan gitu, kecil saja supaya memang itu bisa terus kita lakukan, bisa terus menerus gitu. Nah, berbicara grogi nih Pak, kayak gitu, ketika belum tampil ke depan panggung itu kan relax, tenang, bisa menguasai materi. Nah, ketika anak pernah ngalamin gitu, pas pegang nih, langsung tuh tegang, wah pokoknya materi yang asalnya nyambung gitu, dari A, B, C, jol dari A, B, jol ada materi baru dari E gitu. Nah, cara mengatasi grogi ketika sudah mulai gimana tuh Pak? Iya, jadi tadi biasakan bahwa tarik nafas terlebih dahulu sebelum kita mulai itu. Tarik, keluarkan. Kalau misalnya ada benda yang memang bisa ditopang sama kita, pegang saja benda itu. Terus ketika menyiapkan materi nih, kalau misalnya kita sudah menyiapkan materi, coba kita kasih kode pembahasan yang pertama itu yang mana terlebih dahulu. Di pembahasan itu bisa kita kasih kode hari ini 1, 2, kasih kode. Jadi setiap lanjutan apa yang kita akan bahas itu setidaknya kita tahu kode nomor 1 itu pembahasannya mengenai tentang berbicara. Kode yang kedua berbaca. Kan yang intinya itu kan kalau di bahasa Indonesia itu kan ada pokok bahasa. Nah, pokok bahasa atau inti kalimat inti. Nah, inti kalimatnya yang memang perlu kita ketahui. Ini tuh kita mau berbicara mengenai tentang bagaimana cara fasih dalam berbicara. Misalnya itu pokok gagasan pokoknya. Nah, selebihnya kita kembangkan. Jadi yang pertama memang kita harus tahu terlebih dahulu gagasan pokoknya apa. Itu sih gagasan pokok yang pertama apa. Terus selanjutnya tinggal mengembangkan